Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Uniska kelas reguler siang Banjarmasin, mata kuliah pengairan pasang surut dengan dosen Pak Adi Surya STMT NIDN 06114620. Adapun materi yang saya ambil yaitu mengenai sistem pengairan pasang surut yang bersumber dari laut. Nama saya Hikmatul Aulia, NPM 19640085. Pengertian pasang surut air laut. Pasang surut air laut ialah kejadian transformasi besar kecilnya permukaan laut yang diakibatkan oleh gaya gravitasi objek-objek astronomi berupa matahari dan bulan. Akibat objek astronomi lainnya sangatlah kecil karena bentuknya yang lebih kecil dari matahari dan selisih lebih jauh dari bulan. Waktu pasang surut yang berlangsung di semua dunia beraneka ragam, mayoritas di antara 12 jam 25 menit sampai 24 jam 50 menit. Pasang surut air laut ialah salah satu arus air laut kecuali ombak laut dan arus laut. Pasang surut air laut dibedakan menjadi dua, yaitu pasang laut purnama atau spring tide. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus, menghasilkan pasang naik yang tinggi dan pasang surut yang rendah. Ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Yang kedua, pasang laut perbani atau nip tide. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus, menghasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Ini terjadi ketika bulan 1/4 dan 3/4. Teori pasang surut yang pertama, teori kesetimbangan. Teori kesetimbangan dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Teori tersebut menguraikan bentuk-bentuk pasang surut air laut secara kualitatif. Teori tersebut terbentuk pada bumi pada saat sebagian permukaannya ditutupi oleh air dengan akibat humiditas. Teori keseimbangan menyimpulkan bahwa naik turunnya permukaan air laut seimbang dengan gaya pengungkit pasang surut. Teori yang kedua yaitu teori pasang surut dinamik. Teori ini dikemukakan oleh Laplace. Teori dinamis ialah teori penambahan dari teori kesetimbangan. Teori tersebut lebih mengukur pasang surut air laut secara kuantitatif. Teori dinamis menyebutkan gaya pengungkit pasang surut memperoleh ombak pasang surut yang waktu ombaknya sama dengan gaya pengungkit pasang surut. Tipe-tipe pasang surut yang pertama, pasang surut semi-diurnal atau pasang surut harian ganda. Ini terjadi di perairan Selat Malaka. Yang kedua, pasang surut diurnal atau pasang surut harian tunggal. Terjadi di sekitar Selat Karimata. Yang ketiga, pasang surut campuran condong harian tunggal. Ini terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Dan yang terakhir, pasang surut campuran condong harian ganda. Ini terjadi di pantai selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Alat-alat pengukur pasang surut. Yang pertama ada tide stab. Alat ini merupakan papan yang telah diberi skala dalam meter atau sentimeter. Digunakan pada pengukuran pasang surut di lapangan. Umumnya digunakan untuk mengamati ketinggian muka laut atau tinggi gelombang air laut yang terbuat dari kayu, aluminium, atau bahan lain yang dicat anti karat. Yang kedua, tide gauge merupakan perangkat untuk mengukur perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis. Memiliki sensor yang dapat mengukur ketinggian permukaan laut yang kemudian direkam di dalam komputer. Tide gauge terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, floating tide gauge dan yang kedua, pressure tide gauge. Yang ketiga, satelit. Sistem satelit altimetri berkembang sejak tahun 1975 saat diluncurkannya sistem satelit GEOS 3. Sistem satelit altimetri mempunyai 3 objektif. Salah satunya adalah mengamati perubahan muka air laut rata-rata atau MSL global. Kesimpulan, pasang surut air laut ialah kejadian transformasi besar kecilnya permukaan laut yang diakibatkan oleh gaya gravitasi objek-objek astronomi berupa matahari dan bulan. Yang kedua, waktu pasang surut yang berlangsung di semua dunia beraneka ragam, mayoritasnya antara 12 jam 25 menit sampai 24 jam 50 menit. Pasang surut air laut dibedakan menjadi dua, yaitu pasang surut purnama dan pasang surut perbani. Yang keempat, teori pasang surut yaitu teori kesetimbangan dan teori pasang surut dinamik. Yang kelima, tipe-tipe pasang surut ada 4, yaitu pasang surut semi diurnal atau pasang surut harian ganda,
pasang surut diurnal atau pasang surut harian tunggal, pasang surut campuran condong harian tunggal, dan pasang surut campuran condong harian ganda. Dan yang terakhir, alat ukur pasang surut ada 3 diantaranya tie staff, tie gauge, dan satelit. Sekian materi dari saya mengenai sistem pengairan pasang surut yang bersumber dari laut. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.